Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Listianisa Sofiani dari Pendidikan Biologi UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Di sini saya perwakilan dari kelompok 8, yaitu di sini kelompok kami akan melakukan identifikasi karbohidrat pada bahan pangan dengan uji iodin. Nah, sebelumnya kita perkenalkan anggota kelompok 8 yang pertama, yaitu ada Irena Widianti Fauziah dengan NIM 11920600049. Yang kedua, ada saya sendiri Listianisa Sofiani dengan NIM 11920600053. Selanjutnya, ada Nelly Siva Nursinta dengan NIM 11920600065. Dan yang terakhir ada Raden Fauzan Rahmat dengan NIM 11920600080. Tujuan praktikum kali ini yaitu mengidentifikasi keberadaan karbohidrat yang terdapat dalam beberapa bahan pangan. Adapun untuk landasan teori pada praktikum kali ini yaitu karbohidrat terdiri dari unsur C, H, dan O. Jumlah atom hidrogen dan oksigen merupakan perbandingan 2:1,1. Karbohidrat dapat dibedakan menjadi monosakarida, oligosakarida, dan polisakarida. Monosakarida ialah karbohidrat yang paling sederhana yang tidak dapat dihidrolisis menjadi karbohidrat lain. Sebagian besar monosakarida dikenal sebagai heksosa karena terdiri atas 6 rantai atau cincin karbon. Menurut Sunita Al-Matsir, ada 3 jenis heksosa yang penting dalam ilmu gizi, yaitu glukosa, fruktosa, dan galaktosa. Ketiga macam monosakarida ini mengandung jenis dan jumlah atom yang sama, yaitu 6 atom karbon, 12 atom hidrogen, dan 6 atom oksigen. Perbedaannya hanya terletak pada cara penyusunan atom-atom hidrogen dan oksigen di sekitar atom-atom karbon. Yang akan dibahas pada praktikum kali ini yaitu polisakarida, merupakan polimer yang tersusun dari ratusan hingga ribuan satuan monosakarida yang dihubungkan dengan ikatan glikosidik. Polisakarida adalah karbohidrat sehingga tersusun hanya dari atom karbon, hidrogen, dan oksigen. Contoh polisakarida adalah amilum, glikogen, agarosa, dan selulosa. Karbohidrat terdiri atas ikatan polihidroksi yang mengandung gugus aldehid dan gugus keton. Karbohidrat dapat diuji dengan beberapa cara seperti uji Knollys, uji Tollens, uji Pehling, uji Seliwanov, dan uji iodin. Uji iodin merupakan salah satu metode pengujian yang digunakan untuk membedakan polisakarida dari disakarida dan monosakarida. Uji iodin dilakukan dengan penambahan iodium pada sampel polisakarida yang menyebabkan terbentuknya kompleks dan menghasilkan absorpsi berwarna spesifik. Polisakarida penting seperti amilum, glikogen, dan selulosa dapat ditunjukkan dengan cara ditetesi larutan iodin sehingga terbentuk warna biru ungu untuk amilum, coklat merah untuk glikogen, dan coklat untuk selulosa. Selanjutnya, alat dan bahan yang digunakan. Untuk alat, kita menggunakan yang pertama itu ada piring, kemudian tusuk gigi, dan betadin. Untuk bahan-bahan, kita menggunakan buah apel, kacang buncis rebus, roti tawar atau roti non-gandum, mentega, kentang, kacang panjang, roti gandum, nasi putih, gula putih, pisang ambon, gula merah, putih telur rebus, nasi merah, dan semangka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irena Widianti Fauziah dengan NIM 11920600049. Di sini saya akan melakukan identifikasi karbohidrat pada bahan pangan. Yang pertama itu pada roti tawar, kemudian pada apel, buncis rebus, dan pada mentega. Yang pertama, kita identifikasi karbohidrat pada roti tawar atau roti non-gandum dengan meneteskan iodin atau betadin sebanyak beberapa tetes. Kemudian, tunggu selama beberapa menit sampai hasilnya terlihat. Kemudian, uji karbohidrat pada kacang buncis rebus dengan melakukan hal yang sama, yaitu meneteskan betadin atau iodin pada kacang buncis.
Kemudian aduk kacang buncis dan betadine sampai merata dan tunggu selama beberapa menit. Kemudian mengidentifikasi karbohidrat pada buah apel dengan melakukan hal yang sama seperti pada bahan-bahan sebelumnya, yaitu meneteskan iodin atau betadine sebanyak beberapa teteh. Dan yang terakhir yaitu uji karbohidrat pada mentega. Dengan meneteskan iodin atau betadine pada mentega sebanyak beberapa tetes, kemudian aduk sampai merata dan tunggu selama beberapa menit. Setelah dilakukan uji coba, bisa kita lihat bahwa pada roti tawar itu terjadi perubahan warna menjadi biru kehitaman, sedangkan pada kacang buncis, apel, dan mentega itu tidak terjadi perubahan warna. Sehingga dapat disimpulkan bahwa roti tawar itu mengandung amilum, sedangkan kacang buncis, mentega, dan apel itu tidak mengandung amilum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Listianisa Sofiani dengan NIM 11920600053. Di sini saya akan melakukan praktikum yaitu uji coba karbohidrat menggunakan larutan iodin. Bahan yang pertama ada kacang panjang rebus, ada kentang, dan ada roti gandum. Untuk langkah kerja yang pertama yaitu kita teteskan 2-3 tetes larutan iodin ke bahan yang sudah disediakan. Yang pertama ke kacang panjang rebus. Sambil menunggu kacang panjang rebus, kita teteskan kepada kentang. Lalu sama kita teteskan kepada roti gandum. Setelah itu, lalu aduk menggunakan tusuk gigi. Seperti ini, aduk. Setelah itu, tunggu beberapa saat sampai ada perubahan pada bahan yang sudah ditetesi larutan iodin. Setelah beberapa saat, kita bisa lihat terdapat perubahan. Yang pertama pada kentang, perubahan warna pada kentang yang asalnya berwarna kuning berubah menjadi hitam setelah ditetesi larutan iodin. Pada roti juga sama, terdapat perubahan warna menjadi hitam. Sedangkan pada kacang panjang rebus, kita bisa lihat tidak ada perubahan warna sama sekali, atau warnanya tetap sama. Nah, kita lihat lebih dekat. Kacang panjang tidak mengalami perubahan sama sekali atau tetap, sedangkan kentang mengalami perubahan menjadi warna hitam, dan juga roti mengalami perubahan menjadi warna hitam. Kita ketahui bahwa jadi kita dapat simpulkan bahwa kacang panjang tidak mengandung amilum karena tidak mengalami perubahan. Nah, sedangkan untuk kentang dan roti gandum itu mengalami perubahan menjadi hitam yang menandakan bahwa kedua bahan ini mengandung amilum atau karbohidrat. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Nelly Sifanur Sinta dengan NIM 11920600065. Anggota kelompok 8 ini akan melanjutkan uji karbohidrat pada ketiga bahan pangan yang ada di hadapan saya saat ini. Di antaranya yaitu ada nasi putih,
kemudian ada pisang Ambon, dan ada gula pasir. Nah, di sini kita akan melakukan pengujian dengan larutan iodin pada betadin ini, memberi perlakuan yang sama, yaitu dengan ditetesi beberapa tetes. Yang pertama ini ada nasi putih, kita tetesi sebanyak 3-4 tetes. Kemudian kita ratakan menggunakan tusuk gigi. Seperti ini. Kemudian pada pisang Ambon kita tetesi juga beberapa tetes. Ratakan dengan tusuk gigi. Dan yang terakhir ini pada gula pasir, kita beri beberapa tetes juga. Kemudian kita ratakan menggunakan tusuk gigi. Nah, setelah ketiga bahan tadi kita tetesi dengan menggunakan larutan profidon iodin ini, kita tunggu beberapa menit sampai terjadi perubahan warna. Nah, ini dia penampakan setelah kita diamkan selama beberapa menit tadi. Di sini dapat terlihat pada gula pasir tidak terjadi perubahan warna sama sekali. Warna merah ini dihasilkan dari larutan iodin. Begitu pula dengan pisang pun tidak mengalami perubahan warna. Ini menandakan bahwa kedua bahan tersebut tidak memiliki kandungan amilum. Beda halnya dengan nasi putih, tampak perubahan warna menjadi ungu kehitaman. Ini menunjukkan bahwa pada nasi putih tersebut mengandung kandungan amilum. Nah, baiklah teman-teman, saya di sini Raden Fauzan dengan NIM 11920600080. Di sini saya akan melakukan kegiatan praktikum materi karbohidrat atau uji karbohidrat dengan bahan-bahan yang lainnya. Nah, di sini sudah ada disediakan ya alat dan bahan yang digunakan untuk praktikum kali ini, di mana untuk bahan yang paling utama untuk uji karbohidrat ini yaitu ada betadin. Kenapa kita menggunakan betadin? Karena dalam betadin ini mengandung iodin. Nah, di mana uji tersebut atau uji iodin ini digunakan untuk menguji apakah suatu bahan makanan itu mengandung karbohidrat atau tidak. Nah, untuk warna betadinnya seperti ini ya. Bisa dilihat teman-teman, warnanya agak kuning ke coklatan. Nah, kemudian bahan selanjutnya itu ada ini lidi ya. Saya gak punya tusuk gigi jadi saya pakai lidi. Kemudian untuk bahan-bahan selanjutnya yaitu saya akan menggunakan gula merah. Kemudian ada semangka. Kemudian ada nasi merah. Lihat nasi merah. Kemudian yang terakhir ada telur rebus, di mana kita akan menggunakan putih telurnya. Nah, baiklah kita langsung saja ke uji yang pertama. Nah, yang pertama kali akan kita uji yaitu apa dulu ya? Nah, gimana kalau gula merah terlebih dahulu? Nah, untuk gula merah yang kita uji sebelumnya kita harus mengiris terlebih dahulu gula merah tersebut yang tadi yang besar itu menjadi kurang lebih seperti ini. Nah, setelah itu kita tetesi dengan menggunakan betadin ini 2-3 tetes. Lihat tetesi tuh. Nah, setelah itu kita aduk menggunakan lidi. Nah, setelah itu kita lihat apakah terjadi perubahan atau tidak. Ternyata setelah kita uji dengan betadin atau larutan iodin ini, ternyata tidak terjadi perubahan warna sama sekali. Bisa lihat. Nah, selanjutnya yang kedua yang akan kita uji yaitu kita akan menguji semangka terlebih dahulu. Nah, untuk semangka ini, untuk uji semangka ini bisa dilihat, nah semangkanya kalau lebih seperti ini, nah sama seperti sebelumnya yaitu kita meneteskan betadin ini sebanyak 2 atau 3 tetes di atas semangka ini.
Kita tunggu beberapa saat dan agak sedikit kita ubah yang menggunakan ini. Nah, ternyata setelah kita tetesi, ternyata tidak ada perubahan warna sama sekali pada semangka ini. Bisa dilihat warnanya sama-sama, masih sama seperti betadine pada umumnya, yaitu warna kuning ke coklatan. Tidak ada perubahan warna yang terjadi ketika kita meneteskan betadine ke atas semangka ini. Kemudian selanjutnya yaitu kita ke telur. Nah, pada telur ini kita ngambil putih telurnya saja. Nah, untuk ujinya, nah, bisa dilihat sama halnya seperti sebelumnya yang menggunakan betadine sebanyak 2-3 tetes. Kemudian kita aduk menggunakan tusuk gigi. Kita oleskan apakah terjadi perubahan. Nah, ternyata sama halnya dengan semangka dan juga gula merah. Pada putih telur ini atau putih telur rebus ini setelah ditetesi betadine atau larutan iodin tidak terjadi perubahan dan warnanya masih tetap sama warna betadine pada umumnya. Nah, oke, yang terakhir yaitu kita akan meneteskan atau akan menguji pada beras merah. Nah, untuk mengujinya kita langsung tetesi saja. Kita ambil beberapa sendok saja ke atas piring. Ambil 1 sendok saja ke atas piring agar lebih mudah terlihat. Nah, kurang lebih seperti ini. Setelah itu kita tetesi menggunakan betadine lagi. Banyak 2-3 tetes. Oke, lihat. Nah, ternyata setelah ditetesi dengan dengan iodin ini bisa dilihat warna nasinya berubah menjadi hitam. Nah, kemudian betadine juga berubah warna menjadi hitam. Nah, oleh karena itu berdasarkan uji karbohidrat ini dari keempat bahan yang ada yang merupakan jenis karbohidrat yaitu adalah beras merah, atau di mana dalam beras merah ini memiliki kandungan karbohidrat di dalamnya. Sementara untuk semangka, putih telur, dan juga gula merah tidak mengandung karbohidrat sama sekali sehingga warnanya pun tetap seperti betadine dan tidak mengalami perubahan warna seperti halnya pada nasi kuning. Baiklah, mungkin itu saja video yang dapat saya sampaikan mengenai uji karbohidrat ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baiklah teman-teman, setelah tadi sebelumnya kita melakukan kegiatan praktikum uji coba karbohidrat dengan menggunakan iodin atau betadine, didapatkan hasil sebagai berikut. Bisa teman-teman lihat ya pada tabel ini. Nah, untuk lebih jelasnya kita lanjut ke bagian selanjutnya. Nah, bisa teman-teman lihat di sini perbedaan sebelum dan sesudah diberi iodin. Yang pertama yaitu pada apel, di mana apel sebelumnya itu berwarna kuning keputihan atau putih kekuningan. Kemudian setelah ditetesi iodin warnanya menjadi tetap ya. Jadi betadinnya itu tidak mengalami perubahan atau apelnya pun warnanya itu tetap. Kemudian yang kedua yaitu ada buncis, di mana sebelumnya berwarna hijau, sesudahnya juga tetap berwarna hijau dan tidak mengalami perubahan. Untuk betadinnya juga sama, tidak mengalami perubahan dan tidak bereaksi. Yang berarti kedua bahan ini tidak mengandung karbohidrat di dalamnya. Kemudian yang selanjutnya yaitu di sini ada roti ya, roti tawar. Nah, sesudah kita tetesi iodin warnanya mengalami perubahan yaitu menjadi hitam. Sementara untuk mentega sebelum dan sudah warnanya tetap tidak mengalami perubahan sama sekali. Nah, ini berarti untuk roti tawar mengandung yang namanya karbohidrat, sementara untuk mentega tidak mengandung yang namanya karbohidrat. Kemudian yang selanjutnya di sini ada kentang dan juga ada roti gandum. Setelah ditetesi larutan lugol atau uji iodin atau menggunakan betadine, nah dapat dilihat hasilnya. Kedua bahan ini mengalami perubahan warna, di mana betadinnya yang sebelumnya berwarna kuning kecoklatan menjadi hitam pekat atau lebih tepatnya biru kehitaman ya. Nah, oleh karena itu kedua bahan ini mengandung karbohidrat. Selanjutnya yaitu di sini ada nasi putih dan juga ada kacang panjang. Nah, setelah ditetesi untuk kacang panjang ternyata tidak mengalami perubahan pada betadine ataupun pada kacang panjangnya. Nah, sementara pada nasi putih setelah ditetesi larutan betadine mengalami perubahan menjadi warna hitam
atau biru kehitaman ya. Nah, kemudian di sini juga ada gula pasir dan juga ada pisang. Nah, untuk kedua bahan ini sama-sama tidak mengalami perubahan. Nah, yang berarti kedua bahan ini tidak mengandung karbohidrat. Selanjutnya, ada gula merah dengan putih telur ya. Nah, untuk gula merah dan putih telur juga sama, tidak mengalami perubahan warna setelah ditetesi betadin. Nah, ini membuktikan juga kedua bahan ini tidak mengandung yang namanya karbohidrat. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada nasi merah dan semangka. Untuk nasi merah sendiri ternyata setelah ditetesi iodin atau betadin mengalami perubahan menjadi warna hitam betadinnya. Kemudian untuk semangka tidak mengalami perubahan sama sekali, yang berarti nasi merah mengandung karbohidrat sementara semangka tidak mengandung karbohidrat. Baik teman-teman, mungkin itu saja mengenai pembahasan mengenai hasil praktikum. Jadi sebelumnya bisa dikatakan bahwasannya yang mengalami perubahan warna menjadi kehitam atau biru kehitaman merupakan bahan makanan yang mengandung karbohidrat, sementara makanan atau bahan makanan yang tidak mengandung karbohidrat tidak mengalami perubahan. Nah, untuk kesimpulannya yaitu bisa dilihat oleh teman-teman sendiri bahwasannya itu kandungan karbohidrat pada suatu bahan pangan dapat diketahui dengan melakukan pengujian secara kualitatif menggunakan metode uji iodin. Nah, prinsip dari penetapan karbohidrat dengan uji iodin ini yaitu untuk mengidentifikasi bahan makanan mana saja yang mengandung polisakarida atau karbohidrat. Nah, reagen yang digunakan merupakan larutan iodin. Kita menggunakan betadin karena di dalam betadin terdapat kandungan iodinnya. Amilum dengan iodin dapat membentuk suatu kompleks yang berwarna biru. Amilopektin dengan iodin akan memberi warna merah ungu, sedangkan dengan glikogen dan dextrin akan membentuk warna merah coklat. Mungkin itu saja mengenai pembahasan dan kesimpulan yang dapat disampaikan. Terima kasih. Baiklah teman-teman, mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan dan kelompok kami praktikan mengenai uji karbohidrat ini. Sekian presentasi dari kelompok kami, mohon maaf apabila ada kesalahan dan semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.